Bapak dan Ibu, izin untuk memulai kebersamaan kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Amin. Yang terhormat Bapak Erwin Pantas Partunggul, VP Human Capital Bagas Surveyor Indonesia. Yang kami hormati Bapak dan Ibu pimpinan unit kerja yang pada pagi hari ini berkenan untuk hadir dalam kegiatan launching. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Dan juga mungkin ada Bapak Ibu di Zoom meeting pimpinan unit kerja yang sudah bergabung dengan kita semua. Dan tentunya Bapak Ibu rekan-rekan citizen yang kami banggakan. Terima kasih telah hadir dalam launching SI Next Generation 2024. Saya Rana Mustika selaku MC dalam kegiatan launching hari ini, Bapak dan Ibu. Bapak Ibu juga rekan-rekan, sebelum kita memulai kebersamaan kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar. Tentunya menjadi harapan kita bersama bahwa program SI Next Generation juga dapat berjalan dengan sukses dan menghasilkan hasil terbaik untuk surveyor Indonesia. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, terima kasih Bapak dan Ibu. Bapak Ibu serta rekan-rekan, sebagai wujud cinta dan bakti kita kepada negeri dan juga kepada perusahaan, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PTSI. Hadirin dimohon untuk berdiri. Jadi pandu ibuku, Indonesia kebangsaanku, bangsa yang tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia majulah, bersemangat pengabdian, menjunjung tinggi harkat martabat, profesional pelayanan, pakai artileri mata tajam, tembus itu tantangan, kerjasama kuat raih prestasi, jujur ikhlas jaya negeri. Bekerja dia membangun impian, sukses itulah jadi tujuan. Berinovasi, kesimpulan yang serasi. Surveyor Indonesia jayalah, majukanlah keirama.
untuk duduk kembali. Bapak Ibu rekan-rekan citizen seluruh Indonesia, setelah pada tahun 2023 Divisi Human Capital melaksanakan program SI Next Generation untuk pertama kalinya, telah diikuti oleh 536 karyawan dan telah menghasilkan 64 karyawan yang dilakukan pengangkatan karyawan tetap di tahun 2024. Tahun ini, Divisi Human Capital kembali menyelenggarakan program SI Next Generation yang akan kita buka secara bersama-sama pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu, di tengah-tengah kita telah hadir VP Human Capital PT Surveyor Indonesia yang pada hari ini berkenan untuk menyampaikan arahan serta membuka program SI Next Generation 2024 secara resmi. Kepada Bapak Edwin Pantas Partunggul kami persilahkan. Boleh berikan sambutan yang meriah untuk Pak Edwin. Dari bawah aja. Dan juga di podium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali saya hari ini bisa berdiri di depan rekan-rekan para senior leaders, baik yang hadir langsung di lantai 4 juga yang hadir secara online di Zoom, juga rekan-rekan karyawan rekan-rekan terbaik di PT Surveyor Indonesia yang hadir di lantai 4 juga ada di Zoom. Seperti disampaikan tadi, hari ini kita akan melakukan pembukaan atau launching program SI Next Generation 2024. Jadi ini adalah program kedua yang dimana di tahun 2023 kemarin kita sudah melakukan seluruh prosesnya dan juga sudah menghasilkan dari 536 peserta yang mendaftar di tahapan awal, kemudian akhirnya kita dapat menyaring dan program tahun 2023 adalah 64 orang. Di tahun 2024 ini kita akan melakukan kegiatan yang sama dengan target yang mudah-mudahan kita dapatkan sekitar nanti 70 orang. Jadi Bapak Ibu yang hadir secara online dan Zoom, terutama para senior leaders, mohon bantuannya program yang kami baik dari manajemen ini dapat didorong ke rekan-rekan yang menjadi isolasi, masing-masing diberikan bimbingan, diberikan bantuan perlu. Dan saya kira ini adalah lesson learned yang kami bocorkan di dalam pembukaan kali ini adalah di tahun 2023 ada beberapa unit yang setelah kami lakukan review, kami wawancara, ternyata baik level BOD 1-nya, BOD 2, bahkan sampai BOD 3 itu melakukan coaching. Jadi ini adalah program ini menjadi bentuk bukan hanya dari bawah ke atas, tapi kesempatan bagi para senior leader yang hadir yang ada di PT Surveyor Indonesia untuk turut aktif membantu rekan-rekannya untuk mengembangkan karir. Jadi kami minta bantuannya dari para senior leader untuk dapat membantu rekan-rekannya dalam seluruh rangkaian proses yang ada di dalam. Bapak Ibu, bahwa ini menjadi program kedua karena kami melihat program ini cukup mampu untuk tiga hal. Yang pertama adalah mengisi kebutuhan pegawai kita terkait dengan regenerasi, di mana di tahun 2029 nanti kira-kira ada 190 salah yang akan purna bakti. Di tahun 2024 mungkin ada sekitar 20 orangan yang akan purna bakti 2024. Dan kemudian yang kedua adalah untuk mengisi target rasio antara ekspertis dengan manajer, di mana di tahun 2023 kemarin kira-kira masih 53 versi samping, tapi setelah ada expectation kita sudah mencapai ideal kita 80%. Di tahun 2023 hasil daripada expectation itu pertandingan menjadi kira-kira 78 dan 22. Nah di tahun ini mudah-mudahan kita bisa kejar perbandingannya menjadi 80-20. Yang ketiganya adalah adanya kebutuhan suksesi di manajerial. Ibu bisa lihat di pilihan saya, di sini kita lihat bahwa kita membutuhkan percepatan untuk mengisi posisi-posisi manajerial yang ada di BOD 4, 3, 2, 1 itu kita harus jaga agar di setiap posisi minimal ada 2 kandidat yang
available untuk dapat dipertimbangkan untuk mengisi posisi di atasnya. Jadi makanya di sini kita tidak hanya expertise itu untuk pengisian yang perbandingan rasio, tapi ada juga ST Next Generation, NLDP, Next Leader Development Program, itu lebih untuk mempercepat akselerasi daripada suksesi kepemimpinan di PT Software Indonesia. Untuk tahun ini juga sebetulnya ada yang sedikit berbeda di tahun ini dibanding tahun 2022, karena tahun 2023 karena tahun 2023 yang pertama, sedangkan ini adalah yang kedua. Jadi kami juga mengapresiasi apa yang telah dicapai oleh para kontestan atau kandidat yang kemarin sudah mengikuti. Jadi nanti ada beberapa kandidat yang dalam tanda petik mendapatkan The Village. Kalau Indonesian Idol itu kan kalau kita ikut 2024 gagal gitu ya, 2022 harus ikut dari nol kan. Kalau nggak salah waktu itu saya ikutnya gitu. Oh gitu ya. Berarti you are singer. Kalau dalam segi besar atau 50 besar itu boleh ikut lagi tanpa harus mengikuti dari awal. Ya. Nanti teknisnya akan dijelaskan oleh aktivis kami Pak Ilham. Bukan dari SNX Generation tapi dari generasi yang agak lebih tua, lebih dahulu, yaitu dari training. Sebelum manajemen training ada generasi yang lebih tua lagi, namanya manajemen development program MDP. Nah di sini rata-rata yang duduk di depan ini dari program-program yang lebih tua lagi. Jadi program-program percepatan yang dilakukan PT Software Indonesia itu bukan hal yang baru. Itu adalah kebijakan yang dilakukan oleh PT Software Indonesia untuk mengisi talenta-talenta terbaik yang dibutuhkan oleh PSI. Orang timnas saja sekarang ada naturalisasi, masa kita nggak melakukan percepatan juga? Kira-kira seperti itu. Jadi tanpa berpanjang-panjang, karena saya biasanya kalau udah dikasih kelebihan waktu akan panjang bicaranya. Saya senang sekali hari ini saya lihat ada beberapa senioritas yang bisa hadir, dan juga saya nanti juga ada beberapa senioritas juga hadir secara online. Teman-teman antusiasnya lebih banyak, tadi ternyata ada 300-an. Saya harapkan nanti yang dapat ikut jauh lebih banyak. Manfaatkan ini menjadi kesempatan. Ini adalah bentuk komitmen perusahaan untuk menyediakan jalur karir bagi talenta-talenta terbaik PT Software Indonesia. Jadi Bapak Ibu dapat lihat bahwa manajemen PTSI mencoba melakukan ini, memberikan kesempatan Bapak Ibu berkarir di PT Software Indonesia dengan mekanisme yang terbuka, karena nanti Bapak Ibu bisa langsung mendaftar tanpa harus ini, dan juga independen, dilakukan secara independen, kita melibatkan pihak ketiga dan juga tentunya secara profesional. Jadi Bapak Ibu manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin karyawan-karyawan PTSI yang ada di saat ini hadir, ajak teman-temannya yang masih mungkin ada yang di lapangan, ya, ada yang kemarin masih sampai minta izin waktunya disesuaikan karena kami masih harus ke polsek kata dia, karena di polsek baru ada internet. So ini kesempatan yang memang terbuka sangat lebar, dilakukan secara profesional, dilakukan secara terbuka. Monggo Bapak Ibu ikuti dengan sebaik mungkin. Di lain sisi kami mohon bantuan dari para senior leadernya dan leader menengah untuk dapat bekerja sama dengan Bapak Ibu rekan-rekan semuanya agar dapat mempersiapkan diri agar yang terbaik yang dapat diberikan kepada Bapak Ibu dan keluarga kami di perusahaan. Jadi Bapak Ibu terima kasih atas kesempatan dan perhatian yang kali ini. Dengan ini saya buka dengan resmi program SI Inspiration 2020. Hari ini program SI Next Generation 2024 secara resmi dibuka. Dua, satu. Berdoa ya Mas. Baik, Bapak dan Ibu, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah terlebih dahulu untuk program SI Next Generation 2024. Tentunya kami telah meng-capture apa yang menjadi area of improvement di tahun sebelumnya, dan harapannya di tahun ini bisa berjalan dengan lebih baik lagi untuk penyelenggaraan SI Next Generation. Bapak dan Ibu tentunya udah nggak sabar ingin tahu apa yang menjadi ketentuan di tahun ini
yang membedakan apa dan apakah saya qualified gitu ya untuk mendaftar dalam program Next Generation. Baik, untuk sesi penyampaian berkaitan dengan program akan secara langsung disampaikan oleh FVP Human Capital Strategic Bapak Muhammad Ilham. Kita berikan sambutan yang meriah untuk Pak Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan dari PT Survey Indonesia, yang terhormat Bapak Ibu Presiden, kemudian juga General Manager Pak Firus, selamat datang Pak, dan juga yang saya sayangi teman-teman PT Survey Indonesia. Baik, izin saya menjelaskan tadi untuk mekanisme tata cara pendaftarannya. Untuk tahun ini, sama seperti dengan tahun 2023 Bapak Ibu, kita akan membuka dua jenis program. Program yang pertama adalah Next Leader Development Program. Program ini bertujuan untuk memupuk suksesi untuk level manajerial, dan program keduanya adalah Expertise Development Program. Program ini untuk menjaring talenta-talenta untuk mengembangkan alih status di expertise begitu Bapak Ibu. Dan masing-masing ada kriterianya kurang lebih mirip dengan 2023 tata cara pendaftarannya, tapi ada yang khusus tahun ini yaitu kita akan membuka kedua program ini tanpa batasan periode kerja. Kalau tahun lalu kan kita buka hanya untuk semua pegawai yang masa kerjanya harus 1 tahun dulu bekerja. Kalau tahun ini kita buka untuk semua. Ini kita menampung masukan-masukan dari ini beberapa talent yang tahun lalu ingin ikut, tapi tidak bisa ikut. Belum masa kerjanya belum 1 tahun. Berikut adalah saya jelaskan satu Bapak Ibu untuk yang Next Leader Development Program dulu ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, ini adalah untuk suksesi manajerial. Untuk syarat ketentuan dari kepegawaian, yang pertama adalah pegawai tetap. Pegawai tetap boleh ikut untuk level yang BUD Minus 4 dan BUD Minus 5, karena BUD Minus 3 sudah di level manajerial di section tadi. Kemudian juga ini terbuka untuk pegawai kontrak, baik kontrak organik maupun proyek. Jadi Bapak Ibu yang pegawai kontrak bisa daftar juga. Usia maksimal 35 tahun, kita batasi karena untuk regenerasi kepemimpinan butuh batasan usia seperti itu. Dan juga talent classification minimal solid contributor. Dan persyaratan administrasi masih sama seperti tahun lalu. Pendidikan minimal S1 untuk teknik dan teknik, tidak memiliki catatan pelanggaran aturan perusahaan. Kemudian mengupdate data terbarunya atau terupdate-nya di SITMS, utamanya untuk data profil, dokumen pribadi, pelatihan dan juga pekerjaan atau project history-nya. Dan yang terakhir ada social media check, mana kita nanti akan mengecek social media satu persatu Bapak Ibu. Peserta masing-masing nanti akan diwajibkan untuk mengupload SI feature, video SI feature, di mana nanti otomatis kan sosial media akan nggak boleh di lock ya, jadi kita akan mengecek di situ untuk sosial media check ini. Itu untuk Next Leader Development Program Bapak Ibu, tidak ada batasan periode kerja dan juga batasan dari periode kerja untuk di pegawai. Berikutnya untuk di Expertise Development Program, untuk di Expertise Development Program ini dikhususkan untuk pegawai kontrak, untuk baik proyek maupun di organik dengan usia maksimal 40 tahun. Tapi dengan catatan, pegawai yang di atas 40 tahun boleh mendaftar dengan ada surat rekomendasi dari atasan kepala unitnya. Dan jalan classification juga sama, yaitu minimal solid contributor, dan administrasi juga mirip ya. Ada surat rekomendasi kepala unit kerja kalau untuk yang 40 tahun ke atas. Kemudian pendidikan S1 minimal untuk teknik dan non teknik. Jadi mohon maaf kalau Bapak Ibu yang D3 jadi belum bisa mengikuti. Kemudian tidak terdapat pelanggaran data perusahaan, dan data terakhir dari SITMS harus diupload supaya kita bisa mengecek persen value-nya ya, dari experience, kemudian pendidikan, hingga data-data dari riwayat pekerjaan. Dan yang terakhir juga tetap ada social media check. Jadi keduanya mirip Bapak Ibu, hanya yang membedakan mungkin di bagian requirement di usia dan juga requirement NLP di bagian pegawai tetap tadi. Oke, next. Berikut secara timeline Bapak Ibu untuk alur pendaftaran atau alur seleksi dari pemilu. Untuk yang pertama kita ada launching pada hari ini Bapak Ibu tanggal 7 Oktober, dan saat ini juga teman-teman Bapak Ibu udah bisa daftar sih. Kalau mau ngecek coba boleh dicek di website di strip next game.pt.id itu udah bisa, dan di situ ada vacancy-nya udah buka 2 ya.
dua tipe, EDP dan LDP. Jadi Bapak Ibu jangan salah pilih ya, ataupun nanti dua-duanya bisa adaptasi sendiri. Kemudian pendaftaran kita akan buka cukup lama Bapak Ibu, kita buka sampai minggu depan ya, dalam arti kita buka 2 minggu sehingga nanti nggak ada komplain gitu ya, oh pendaftaran itu terlalu cepat gitu. Jadi kita buka 2 minggu dan ini waktu yang cukup untuk Bapak Ibu untuk bisa memikir ataupun mempertimbangkan bagaimana mau daftar yang mana. Kita buka sampai 17 Oktober dan kita perlu waktu seleksi lagi Bapak Ibu, seleksi sekitar seminggu sehingga baru kita bisa umumkan di tanggal 21 Oktober. Jadi mohon untuk yang benar-benar yang daftar bisa dilakukan dari hari ini hingga hari tanggal 17 Oktober. Kemudian dilanjutkan setelah pendaftaran kita lakukan seleksi administrasi, kita pengecekan melalui unit kerja, kemudian dilakukan formalitas dan juga personality test sampai dengan asesmen kompetensi. Ketiga tahapan ini Bapak Ibu, tahapan 3, 4, dan 5 itu dilakukan oleh konsultan eksternal Bapak Ibu. Jadi untuk menjaga independensi kita sama sekali tidak terlibat dalam pengujian di 3 dan 4 dan 5. Nah untuk core value test itu sama seperti tahun lalu yang diujikan adalah akhlak. Jadi pengetahuan Bapak Ibu, pemahaman Bapak Ibu tentang penerapan akhlak di unit kerja maupun di kerjaan sehari-hari. Pada tanggal 23 Oktober setelah kita lakukan pengumuman dan diumumkan besoknya. Jadi ini tes satu hari besok pengumuman sudah selesai. Dan setelah pengumuman dilanjutkan pada tanggal 25 Oktobernya dilanjutkan dengan personality test. Personalitas ini terkait dengan kepribadian Bapak Ibu, dengan kecocokan dengan jabatan yang dituju begitu, dan dilakukan pengumuman tanggal 28 Oktober. Jadi prosesnya cukup cepat dari tahapan 3 dan tahapan 4 ini, mohon Bapak Ibu kita mempersiapkan. Setelah dilakukan pengumuman tanggal 28 Oktober, maka akan dilanjutkan dengan asesmen kompetensi. Asesmen kompetensi ini untuk mengukur seberapa dalam kompetensi ataupun pemahaman Bapak Ibu tentang jabatan yang dituju begitu ya. Kalau di NLP mungkin kompetensi yang lebih ke manajerial, kalau di EDP lebih spesifik gitu ya. Dan setelah dilakukan asesmen kompetensi tahapan yang paling lama Bapak Ibu, jadi mohon untuk mempersiapkan dia terdiri dari 2 tahap ya. Ya ada yang ditulis dulu, behavioral question seperti itu yang ditulis, kemudian behavioral question itu yang akan dikonfirmasi di tahapan di wawancara, sehingga mohon dipersiapkan untuk tes dua tes lagi, terus dan dua kompetensi begitu. Dan berikutnya dilanjutkan dengan untuk setelah tahapan kompetensi khusus untuk NLDP itu sama seperti tahun lalu ada tes bahasa Inggris Bapak. Jadi Bapak Ibu dilakukan tes bahasa Inggris dan selanjutnya setelah bahasa Inggris dilakukan adalah business presentation. Ini bahasa Inggris hanya untuk NLDP jadi sehingga EDP tidak diperlukan tes bahasa Inggris. Untuk business presentation sendiri adalah pembuatan proposal gitu ya, proposal dari 2 jenis tadi NLDP dan EDP. Kalau di EDP Bapak Ibu membuat proposal terkait dengan pengembangan di fungsinya masing-masing. Misalkan kalau dia inspektor membuat proposal terkait pengembangan di jasa inspeksi. Kalau di NLDP proposal business presentation adalah proposal yang mencakup corporate, pengembangan secara corporate sehingga nanti teman-teman di NLDP akan lebih cakupannya lebih luas gitu ya untuk proposal pengembangannya. Dilanjutkan setelah business presentation ini nanti panelisnya adalah expert terkait ya. Kalau untuk inspektor dewan jabatan fungsional, kalau untuk LDP sendiri bahkan akan diuji oleh direksi Bapak Ibu. Jadi mau dipersiapkan. Dan yang terakhir adalah panel assessment itu di Januari 2025. Kalau dia kita insya Allah yang on time ataupun sesuai dengan jadwal kita langsung jadwal. Tapi mengingat kita merefer tahun lalu ya, yang sulit adalah mencari jadwal dari panelis ataupun penguji pada saat business presentation sehingga kemungkinan bisa mundur. Tapi sementara mudah-mudahan kita bisa plot di 2025 sudah ada pengumuman. Dan di bawah ada catatan khusus Bapak Ibu. Khusus tahun lalu kan kita sudah buka ya. Tahun lalu mungkin ada Bapak Ibu yang sudah mendaftar ya, tapi terputus tidak lolos pada tahap business presentation ataupun English test gitu. Nah itu nanti tahun ini bisa langsung mendaftar dan akan otomatis lulus dari tahapan 2, 3, 4 dan lain-lainnya. Jadi hanya untuk langsung bisa mempersiapkan di tahapan 8 saja gitu. Jadi otomatis yang tahapan 2, 3, 4, 5 dan 6, 7 sudah langsung lolos begitu Bapak. Sehingga
catatan-catatan ini yang mungkin nanti teman-teman ataupun Bapak Ibu yang tahun lalu sudah ikut bisa ikut kembali dan tidak harus mulai dari nol gitu. Itu tambahan untuk teman-teman pembeda di tahun ini. Mungkin selanjutnya. Mungkin teman-teman pegawai kontrak sebelumnya di perusahaan sebelumnya sudah memiliki beberapa pelatihan, itu boleh dimasukkan. Kemudian juga mungkin di perusahaan sebelumnya sudah pernah terlibat dalam beberapa proyek atau tim, itu boleh dimasukkan ke bagian proyek tim itu untuk menambah nilai dari teman-teman sekalian, sehingga nanti administrasinya bisa lebih. Setelah mengisi CTMS, maka kita menggunakan website kedua, Bapak Ibu. Website kedua ini judulnya adalah website NextGen dengan alamat sti.nextgen.psi.co.id. Di sini kita akan melakukan tahapan-tahapan seleksi. Jadi kita punya dua website, SI-TMS untuk database, kemudian juga SI-NextGen untuk seleksinya. Nah, setelah masuk ke halaman website, Bapak Ibu bisa mendaftar ya, untuk yang belum mendaftar. Tapi kalau tahun lalu sudah mendaftar, bisa pakai akun tahun lalu begitu ya. Klik register untuk mendaftar. Kemudian perlu dipahami untuk memasukkan email yang benar-benar masih bisa dibuka gitu. Karena email tersebut nanti kita perlu mengaktifasi di dalamnya. Contohnya seperti ini. Jadi setelah mendaftarkan email tersebut masih perlu ada tahapan aktivasi akun. Dan kalau misalkan emailnya Bapak Ibu nggak bisa dibuka, akunnya otomatis nggak bisa didaftarkan gitu ya. Jadi tidak bisa diaktifasi, sehingga mohon untuk memasukkan email yang benar-benar bisa dibuka gitu. Setelah email telah diaktifasi, maka berikutnya bisa kembali lagi ke website SI-NextGen dan login. Kemudian setelah login, maka bisa mendaftar atau memilih nanti beberapa pilihan EDP ataupun EDP. Dan ada catatan di sini untuk peserta EDP kan 2023 sebelumnya memakai NIK yang lama ya. Setelah 2024 ada NIK baru dan itu by sistem ternyata memang harus daftar ulang gitu karena NIK-nya masih sudah berubah gitu ya. Nah untuk itu peserta EDP yang akan mendaftar kembali NLDP di tahun ini maka perlu perubahan pendaftaran kembali dan karena NIK-nya berubah. Ini tahap kedua menggunakan website SI-NextGen, tahapan berikut. Ini setelah tadi berhasil mendaftar ataupun menggunakan email, bisa login dan di tampilan login ini seperti ini tampilannya, ada lamaran yang bisa dipilih, kemudian bisa. Tapi sebelum memilih lamaran apa yang mau dipilih EDP atau NLDP, mohon Bapak Ibu untuk dapat mengklik dulu profile di bagian profile. Karena ada beberapa persyaratan dokumen yang Bapak Ibu perlu upload gitu. Yang pertama adalah surat keterangan sehat. Ini bisa dibuat di mana saja, bisa di puskesmas ataupun di klinik gitu. Kemudian surat pernyataan bersedia ditempatkan di unit kerja manapun. Mohon ditandatangani juga dilengkapi dengan materai. Dan yang terakhir adalah surat rekomendasi atasan. Ini untuk yang Bapak Ibu berusia di atas 40 tahun ke atas. Rekomendasikan oleh atasan di kerja masing-masing. Setelah dilakukan upload, maka berikutnya Bapak Ibu bisa mengklik lamaran pekerjaan. Dalam hal ini bisa memilih NLDP ataupun
LDP ataupun keduanya gitu ya, bisa memilih. Nah, bisa memilih salah satu atau keduanya melalui checklist. Silakan dipilih gitu ya, ini jalur yang mana, keduanya juga boleh sih. Dan setelah mendaftar, maka prosesnya akan berlangsung gitu ya, nanti bisa dilihat tracking progresnya dari mulai tahapan mana yang lolos, tahapan mana yang tidak lolos, dan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ini adalah form-form yang telah kami siapkan gitu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu bidik sendiri untuk form pendaftaran maupun form pernyataan maupun form rekomendasi kepala kerja sudah kami lampirkan nanti di handbook. Bapak Ibu tinggal mengisi nama dan lain-lain, jabatan dan lainnya. Begitupun juga dengan surat rekomendasi. Ini bisa juga di pernyataan dan SGR. Nanti kita akan share lengkapnya ya, handbooknya dan juga form-formnya. Surat kesehatan bisa dibuat di klinik khusus atau di rumah sakit. Dan tadi untuk social media checking, supaya sosial media dibuka, mohon Bapak Ibu bisa membuat calon peserta bisa membuat video bertema SC Future, di mana kontennya berisi kontribusi dan peran yang akan dilakukan gitu ya untuk mengembangkan perusahaan di masa mendatang di beberapa tahun ke depan, dengan hashtag SC Development Program dan tag surveyor.id kita untuk melakukan pengecekan itu. Dan pengumuman ataupun tahapan-tahapan mana saja yang lolos dan tidak lolos akan bisa dibuka di website SNSGN. Contohnya seperti di sebelah kanan bawah itu ada yang warna hijau dan warna merah. Artinya Bapak Ibu lolos di tahapan 1, tahapan 2, namun gagal di tahapan 3. Di bawahnya kalau di scroll itu ada detailnya apa saja yang mesti dilakukan gitu ya untuk melanjutkan ke tahapan berikut. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mungkin ada tanya jawab, silakan. Ya, baik. Silakan Bapak Ibu, ada yang ditanyakan? Boleh. Oh, ada. Silakan. Gue disebutkan nama dan menit kerjanya ya. Oke. Terima kasih Pak Ilham. Saya Fikri dari Midas. Ingin bertanya. Tadi kan ada keterangan di pojok kanan bawah itu bahwa jika yang sudah sampai business presentation di tahun lalu bisa langsung ke step lagi yang awal-awal, jadi pendaftaran itu apakah masih diperlukan atau tidak? Pendaftaran masih tetap harus melamar dan lain-lain, tapi otomatis nanti akan hijau semua. Jadi nanti di pertampilan SC website itu akan berbeda nanti jika yang sudah pernah melalui fase-fase yang sudah dilewati pada tahun lalu. Dia akan tetap abu-abu dulu ya, tapi by sistem ataupun by nanti whitelist kita, udah otomatis akan hijau terus mas. Akan perlu ikut lagi. Oh gitu, baik. Nama-nama siapa aja yang lolos sampai tahapan bisnis presentasi tahun lalu ada database-nya? Ada nanti. Oh gitu, baik. Jadi aman mas. Terima kasih. Itu baru mau tanya. Terima kasih. Gimana pertanyaan lagi silakan? Silakan. Ya, selamat pagi Mas Ilham. Saya Tata dari TKA. Mau nanya, kalau tadi kan disebutkan kalau yang sudah lolos sampai bisnis presentation itu akan tinggal bisnis presentation aja ya? Ya, mengulang lagi aja kali ini. Tadi yang saya lihat itu kan ada di keterangan itu dia untuk yang ada tes lagi untuk bahasa Inggrisnya. Nah itu kalau yang udah lolos NLDP tahun lalu tapi sampai di business presentation itu apakah harus tes bahasa Inggris lagi atau langsung business presentation? Oke, mungkin Mas Tama tahun lalu ikut NLDP ya berarti? Iya. Inggrisnya sudah lolos ya? Iya. Berarti udah kamu sisa business presentation aja? Oh, berarti langsung business presentation. Jadi kalau teman-teman yang udah sampai business presentation tinggal melanjutkan business presentation kembali gitu ya, dengan proposal yang mungkin perlu dimatangkan kembali. Tapi kalau yang teman-teman EDP, contohnya kan EDP kan tahun lalu nggak ikut English test. Otomatis tahun ini kalau mau ikut EDP harus English test dulu baru nanti ikut business presentation. Jadi ada beda di situ aja sih. Kalau untuk yang bikin videonya apakah harus semuanya bikin video apa? Ya semua tetap semua. Oh berarti bikin video ulang lagi? Ya, tetap harus meramaikan mas. Jadi biar semua tetap sosialisasi gitu kan. Karena kalau kita business page ini aja kalau di sosial media kita buat kalau kita buka program ini. Jadi sebenarnya tujuan dari sosial media itu ya untuk meramaikan sih, supaya citizen pada datang. Video lagi sih. Gitu mas. Kalau sama yang terakhir, kalau yang udah lulus IDP terus mau daftar NLDP bisa nggak? Bisa. Jadi nanti English test dulu baru business test. Karena ada tahapan itu yang kurang buat
Terima kasih. Oke. Terima kasih Mas. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan. Silahkan ada lagi Bapak depan. Di sini sebelah satu ya Mas ya. Bikin video lagi. Pagi, Mas Ilham, saya Sigit dari Brigas Gadi. Perkenalkan dulu gitu. Untuk batasan peserta yang kontraknya project base dan project APBN itu kan biasanya berakhir di Desember 2024. Apakah ada batasan untuk menjadi peserta untuk sisa kontrak minimal 6 bulan ke depan? Karena kan kita melihat prosesnya itu sampai Januari 2025. Khawatir nanti adegan yang bersangkutan lulus tapi project kontraknya sudah berakhir, itu bagaimana? Sementara daftar dulu saja nggak apa-apa, karena berikutnya kita akan rekonfirm ya pada saat di administrasi nanti rekonfirm ke unit kerjanya gitu ya untuk tadi batasan-batasan kontrak itu sih. Karena kalau sekarang kita udah batasin limit nggak bisa daftar, jadinya sayang banget sih. Jadi bisa daftar kok, daftar dulu. Jadi selama ini sekarang tidak dibatasin dulu, silakan aja daftar. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi Pak? Mas Ilham, saya nama Diwianto dari BSGI. Saya mau tanya, kalau yang tahun kemarin sudah lolos business presentation, terus tahun ini apakah perlu buat video as in future sama surat pernyataan surat kesehatan? Apakah perlu harus dibuat juga atau perlu bisa pakai video yang tahun lalu? Bagusnya buat lagi sih. Mau capek dia. Mau capek. Kalau ini hashtagnya 2024. Nggak apa-apa bikin aja Pak. Bikin kembali. Kemudian kalau untuk surat pernyataan kesehatan tetap buat kembali aja. Karena kan kesehatan tahun lalu sama kesehatan tahun ini beda Pak. Menjawab ya? Oke, terima kasih untuk selamat pagi. Saya Lili dari BKO. Divisinya apa? Industrial, industrial service. Betul. Ketika kita buat dua-duanya, itu nanti Enggak, untuk materi presentasinya apa? Jadi panitia akan menentukan bahwa kandidat ini memang lebih cocok masuk ke salah satu program atau kita harus Apa sama boleh nggak? Maksudnya kita dibedain lagi? Dibedain lagi? Boleh sama tapi dimatengin katanya gitu. Seperti apa? Oke, saya jawab ya. Mungkin kalau Bapak Ibu lihat di sini kan tahapannya untuk NLP maupun EDP sama ya, sampai tahapan kompetensi. Yang menjadi membeda adalah nanti di dalam komite meeting. Nah di situ diputuskan untuk peserta-peserta yang mendaftar dua tipe gitu ya, EDP maupun EDP itu diputuskan di dalam komite itu cocokkan masuk ke EDP ataupun NLP gitu. Diputuskannya nanti di situ. Baru nanti diumumkan untuk tahapan selanjutnya NLP atau EDP setelah hasil dalam komite meeting. Oke, kira-kira gitu. Ya, baik, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Ini yang di Zoom kan? Oh iya, yang di Zoom boleh ya kalau mau nanya, boleh dikirim di kolom chat pertanyaannya, silakan. Oh iya, kelewatan. Ini ada dua pertanyaan. Ketika yang bersangkutan ikut program NLDP pada tahun 2023 dan yang bersangkutan juga lulus sampai tahap business presentation. Nah, ketika 2024 ini ingin mengambil lagi tapi yang EDP-nya. Nah, itu bagaimana prosesnya? Apakah langsung bisa ikut business presentation apa dia dari awal lagi? Karena dia untuk tahun ini ikutnya EDP aja. Oke. Langsung aja Mbak, langsung bisa business presentation. Jadi mungkin izin saya ulangi kembali Bapak Ibu. Untuk masing-masing ya, mau NLDP crossing ke EDP ataupun EDP crossing ke NLDP ya. Selama mereka sudah lolos sampai tahapan asesmen kompetensi, sehingga hanya tinggal lanjutkan business presentation atau English test, itu udah bisa langsung lolos aja Bapak. Jadi tidak perlu mengulang dari nol lagi gitu ya untuk tahapan 1 sampai tahapan 5. Karena mubazir sih, mubazir. Kemudian juga hasil asesmen tersebut itu sebenarnya masih berlaku ataupun masih bisa dipakai 2 tahun atau 3 tahun gitu. Jadi tidak perlu ulang lagi dari nol. Gitu ya. Nggak apa-apa, mau crossing nggak apa-apa. Mau crossing dari ini. Presentasinya Baik, terima kasih. sesuai dengan pekerjaannya atau di luar pekerjaan boleh nggak? Di luar pekerjaan boleh. Boleh raise hand ataupun boleh Dulu si Amal bukan mengirimkan pertanyaan di kolom chat. bukan terkait infras malah apa? Ya, sedang menunggu yang Punyanya raise si hand, ada beberapa Ugri. pertanyaan.
Pugri apa? Oil and gas. Kalau ya, harus buat video Renewable di energy. harus ya, ya. Harus biar nggak di lock kan. Iya, hanya sustainability. Kalau sekarang namanya Instagramnya SI ya, sustainability. pakai dia. Kenapa? Pakai. Oke. Iya pakai karena dapat materi. Ya, ini ada pertanyaan. Ya itu yang bikin lolos Pak. Terus gimana? Ya gitu yang bikin lolos Pak. Yang penting isinya. Boleh saya bacakan aja ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Andre. Assalamualaikum Pak Ilham. Saya Pak Andre dari cabang Batam. Ingin menanyakan terkait persyaratan pendidikan untuk DDP diharuskan S1 dan saya baru selesai tapi belum wisuda dan hanya ada keterangan lulus dari Basarnas. Apakah bisa ikut seleksi DDP menurut tidak? Boleh. Kalau sisa wisuda lagi kan sayang banget. Itu udah secara formal sih harus ada S1 bisa. 90% S1. Bisa aja nanti di bagian ini kan ada SIPMS bagian pendidikan. Boleh tolong dilampirkan surat keterangan lulus ataupun mau wisuda. Jadi boleh daftar kalau yang wisuda tinggal sisa wisuda aja. Kemudian ada pertanyaan dari Mbak Firna dari infrastruktur dan transportasi untuk peserta yang sudah lolos sampai tahap business presentation business presentation, apakah ada format ketentuannya? Apakah nanti akan ada sosialisasi terkait tahapan tersebut? Ada nanti akan ada sosialisasi ya, masing-masing tahapan akan ada sosialisasi. Utamanya khususnya yang bagian tes 1, 2, 3 tadi akhlak, kemudian personality hingga kompetensi itu akan ada sosialisasi khusus oleh konsultan kami pihak ketiga. Setelah itu juga tetap ada kita akan sosialisasikan topiknya ya, topik dari presentation maupun template-nya nanti akan di-share untuk business presentation masing-masing untuk EDP maupun NLP. Tapi seperti yang tadi saya jelaskan, kalau di NLP adalah konsep pengembangan untuk corporate gitu ya. Kalau untuk di EDP konsep pengembangan untuk fungsinya. Jadi satu based on function, satu based on corporate gitu kira-kira. Yang jadi pembedanya. Mungkin boleh disiapkan dari sekarang aja dari sekarang dulu, tapi kalau format resminya akan di-share template-nya. Terima kasih. Berikutnya ada pertanyaan dari Mbak Miftah. Izin bertanya, apakah untuk pegawai outsourcing KMU bisa mengikuti Resi Next Generation? Mohon maaf Mbak Miftah, kalau KMU berbeda entitas ya, jadi perikatan kepegawaiannya itu bukan pegawai seluruh Indonesia. Jadi pegawai KMU itu perikatan pegawainya masih dengan KMU sehingga tidak untuk mengikuti Resi Next Generation. Begitu penjelasan. Terima kasih. Berikutnya ada pertanyaan dari tim SPI. Apakah ada kuota yang diterima untuk EDP dan NLP? Kuota tahun ini 70 total ya, based on total semua yang EDP maupun NLP. Kemarin direncanakan untuk NLP itu 27, sisanya adalah EDP. Tapi kan bisa shifting karena kembali lagi ke kelayakan ataupun kelayakan peserta untuk kelulusan masing-masing. Jadi 70 adalah total dulu gitu sekarang biasanya. Mungkin itu dulu penjelasan dari saya. Baik, berikutnya ini pertanyaan terkait business presentation. Apakah topiknya harus sama dengan yang tahun lalu didiskusikan atau bebas? Boleh bawa topik tahun lalu dengan tapi diimprove karena kan kalau kita bawa topik tahun lalu nggak lolos dan tahun ini bawa lagi nggak lolos lucu juga. Jadi tolong diimprove teman-teman yang tahun lalu udah bawa topik itu tapi nggak lolos boleh diperbaikin dulu gitu ya. Tapi boleh dengan topik yang sama. Oke, baik. Kemudian ada pertanyaan dari Medan. Untuk karyawan kontrak yang masuk melalui jalur rekrutmen bersama BUMN, di mana ada tes ahlak juga, apakah tetap mengikuti seluruh fase seleksi? Tetap, karena kita pakai base yang beda gitu ya. Jadi kalau kita pakai dua metode yang berbeda, metode RBB dipakai ke metode ini akan beda. Jadi basisnya nggak konsisten sebenarnya. Jadi tetap harus ikutin tes seluruh rangkaian Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Cara penilaiannya beda soalnya. Izin ada pertanyaan dari saya dari Pak Irfan. Silakan Bapak. Syafrial Mas. Pak Syafrial, silakan Pak Syafrial. Pertanyaan saya tadi jawabannya terkait dengan kontrak KMU atau koperasi ya. Kemarin setelah tahun lalu, di akhir tahun lalu setelah ada kebijakan lalu selesai 1 tahun sebelumnya ada kebijakan beberapa karyawan yang terkait dengan bagian sapor oleh satu diarahkan semuanya ke arah koperasi ke KMU maksudnya. Nah ini kan sayang sekali padahal
kesempatan ini tidak terbuka beberapa kali ya untuk bisa jadi karyawan tetap. Nah, maksud saya tidak dikecualikan karyawan yang berdasarkan kebijakan sebelumnya terkait dengan pemindahannya ke kota KMU itu diizinkan untuk mengikuti progresi seperti itu. Baik Pak. Mungkin nanti pertimbangan tadi akan kami coba usulkan ke manajemen Pak ya, apakah boleh gitu ya? Karena memang secara legal perikatan kepegawaiannya ataupun kontraknya ya dengan entitas yang berbeda gitu Pak. Gitu Pak. Mungkin nanti ini Pak masukan dari saya ataupun masukan dari Mas Rizal kita sampaikan dulu Pak. Kebijakan dari pusat bukan kebijakan cabang-cabang. Saya pikir yang capaian bukan kebijakan di kantor pusat. Terima kasih. Baik Pak, sampai. Baik, terima kasih Pak Syafrial pertanyaannya. Berikutnya ada pertanyaan lagi dari Pak Surya. Untuk akun tahun lalu email berbeda, kalau buat akun baru apakah ada histori telah mengikuti sampai tahap berikutnya? Tahun lalu email berbeda. Kalau buat akun baru apakah ada histori? Akun barunya pakai email yang sama atau berbeda? Kalau email yang berbeda pasti historinya hilang. Iya. Yang direset karena lowongannya sudah expired gitu ya. Jadi untuk tahun ini dengan email yang sama pun atau dengan akun yang sama pun akan pakai tahapan yang baru lagi gitu, bukan ada tahapan yang tahun lalu. Baik, kemudian ini mungkin pertanyaan berikutnya. Kita mungkin close di 3 pertanyaan lagi. Kalau ada yang masih mau bertanya boleh ya Bapak dan Ibu. Dari Pak Delvin izin bertanya, jika kontrak kerja saya belum 1 tahun berjalan, apakah bisa mendaftar SI? Bisa. Bisa kalau tahun ini bisa. Secara manajemen dibuka dengan syarat tadi ya, bagian SITMS data-datanya dilengkapi, utamanya untuk di bagian tim ataupun project dan juga pelatihan untuk melihat person value-nya based on experience dan juga based on sertifikasi yang dimiliki gitu ya. Jadi tetap kita buka untuk semuanya, tapi akan nanti diseleksi juga gitu. Baik, terakhir ada lagi 2 pertanyaan lagi dari Aula. Mungkin ada yang bertanya lagi Bapak Ibu Mas? Sudah cukup ya? Oke baik. Dari Zoom, ya ini untuk apakah harus posting video di IG harus ya. Kemudian untuk mendaftar harus pakai email yang sama. Kalau sudah pernah mendaftar? Kalau sudah pernah daftar pakai akun yang lama aja, nggak perlu daftar ulang. Ya bisa forget password ya, jadi bisa diupdate password. Tapi nggak apa-apa, dia dicoba aja gitu ya. Kalau misalkan ada troubleshoot bisa kontak saya atau Mbak Rana gitu ya. Nanti kita bukain aja akun lamanya gitu kalau misalkan kalau. Baik Bapak dan Ibu, untuk sesi tanya jawab izin untuk kita tutup. Nanti kita akan sembari berjalan ya Bapak dan Ibu berkaitan dengan pelaksanaan acara. Cukup ya? Ya. Oke, mungkin di akhir saya mau berpantun ya. Cakep. Sarapan pagi pakai nasi. Cakep. Siangnya makan kedondong. Artinya Surveyor Indonesia butuh regenerasi. Daftar SI Next Generation dong. mungkin saya ambilnya Pak Edi bisa dipakai. Rezi dulu. Bapak Ibu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tepuk tangan untuk Mas Ilham Bapak dan Ibu dulu. Untuk timeline pelaksanaan untuk pendaftaran Next Gen tahun ini cukup panjang dibukanya lebih dari 10 hari, tapi tetap saja mohon untuk jangan mendaftar dengan mendadak, mepet-mepet di harinya itu sangat tidak direkomendasikan karena kemungkinan errornya itu sangat besar. Sebagai informasi di tahun lalu pada jumlah pendaftaran 500 orang lebih, jadi website itu sempat beberapa kali mesti dilakukan penyesuaian supaya tidak ada error seperti itu. Boleh berkenan untuk mendaftarnya jangan mepet.com. Dan untuk akun Instagram sekali lagi untuk mempermudah proses mohon untuk jangan di-lock. Dan Bapak Ibu seluruh dokumen surat-surat kelengkapan Bapak Ibu akan dicek satu persatu oleh tim DHC. Jadi pastikan tidak ada yang diakal-akali gitu ya, karena pasti akan ketahuan gitu ya. Baik, dari tim panitia mungkin ada yang mau ditambahkan? Sudah cukup? Oke, siap. Nanti akan ada FAQ juga ya Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu bisa bertanya. Nanti kita akan share link untuk mengirimkan pertanyaan. Kalau pertanyaannya ada yang sama, langsung kita jawab melalui broadcast tersebut. Jadi Bapak Ibu, ini untuk meminimalisir jawaban yang berbeda-beda ya, kita mengambilkan yang satu persatu. Baik, dari Bapak dan Ibu sekalian sudah cukup juga ya, sudah oke. Sudah siap Ya, untuk pertanyaan sama, jawabannya sama juga. 2024. Dari mulut yang berbeda. Sudah mulai cari spot-spot
slot untuk tag video ya, karena rata-rata di akhir launch sih ya kalau tag video gitu. Baik, Bapak Ibu juga kita sampai di penghujung launching SE Next Generation 2024. Semoga seluruh rangkaian program SE Next Generation dapat berjalan dengan baik. Bapak Ibu jika selama penyelenggaraan program mungkin ada yang rekor tidak bisa diakses, boleh mohon tenang terlebih dahulu, akan kita atasi ya Bapak dan Ibu sampai dengan selesai. Baik, Bapak Ibu, saya Rana Mustika selaku MC dalam kesempatan kali ini pamit undur diri. Kita akan jumpa lagi dalam seluruh rangkaian SE Next Generation Program 2024. Terima kasih dan mohon maaf jika dalam penyelenggaraan sikap maupun kata-kata saya ada yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Saya tutup kebersamaan kita hari ini. Saya dan seluruh tim Divisi Human Capital yang bertugas kali ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.